semua, kembali lagi di YouTube channel Sustaination bersama aku Tias. Di video sebelumnya, aku sudah bahas tentang fakta-fakta menyeramkan dan alasan kenapa kita harus meninggalkan pembalut sekali pakai. Di video ini, aku pengen bahas tentang pilihan produk-produk menstruasi yang ramah lingkungan, sehat, dan nyaman yang bisa jadi alternatif pembalut sekali pakai. Jadi, penasaran gak sih apa aja produk-produknya? Let's get down to the list. Pilihan produk yang pertama dan yang paling mudah adalah reusable menstrual pad dan reusable panty liners. Reusable menstrual pad dan reusable panty liners ini merupakan pembalut kain yang terbuat dari kain katun atau microfiber yang bisa dipakai berulang-ulang kali. Jadi, setelah kita pakai reusable menstrual pad nih saat menstruasi, ini bisa dicuci, dijemur, kemudian dipakai lagi saat kita menstruasi nanti. Pembalut kain ini jauh lebih hemat dibandingkan dengan pembalut sekali pakai. Kenapa? Karena penggunaan satu pembalut kain ini sama dengan penggunaan 100 pembalut sekali pakai. Nah, menstrual pad ini alias pembalut kain biasanya terdiri dari 3 ukuran. Yang pertama ada jenis ukuran mini untuk light flow dengan panjang 20 cm. Kemudian yang kedua ada ukuran day untuk daily use dengan panjang 27 cm. Dan juga yang terakhir ada ukuran night untuk heavy flow atau digunakan saat kita tidur di malam hari dengan ukuran panjang 35 cm. Untuk mulai beralih, biasanya satu orang perempuan memerlukan setidaknya 10 ukuran day dan 2 ukuran night yang dapat digunakan secara bergantian. Bisa juga ditambahkan ukuran mini untuk digunakan di akhir masa-masa menstruasi. Reusable menstrual pad ini bisa bertahan sampai 5 tahun bergantung pada cara perawatan kita. Salah satu cara perawatan menstrual pad ini adalah dengan metode stripping. Kamu bisa cek di video ini. Jadi, dengan hanya menyiapkan beberapa buah pembalut kain alias reusable menstrual pad ini, kalian bisa bebas biaya pembalut sekali pakai dalam 5 tahun ke depan. Enak banget kan? Nah, kalau panty liner kain, konsepnya sebenarnya sama seperti pembalut kain atau reusable menstrual pad. Bedanya terletak di bagian kain di mana panty liner ini menggunakan kain yang lebih breathable dan tidak waterproof, sehingga lebih cocok untuk penggunaan sehari-hari. Kalau teman-teman suka dengan konsep menstrual pad ini, aku cantumkan link di bawah untuk teman-teman segera bisa beralih ke reusable menstrual pad atau reusable panty liner ya. Pilihan produk yang kedua adalah celana menstruasi. Celana menstruasi adalah celana dalam normal dengan lapisan khusus untuk menampung darah menstruasi dan menjaga kita agar tetap kering hingga 8 jam. Cara kerjanya sama, mirip seperti menstrual pad atau pembalut kain. Hanya saja bagian pad di dalam celana menstruasi ini menjadi satu bagian dengan celana dalamnya. Cara pemakaiannya juga sama seperti pakai celana dalam biasa. Nah, celana dalam menstruasi ini bisa digunakan hingga 3 tahun bergantung dengan cara perawatan kita. Brand lokal dengan kualitas celana menstruasi yang baik biasanya memang agak mahal. Tapi dengan penggunaan berulang dan juga kualitas serta kenyamanan yang ditawarkan, aku sih merasa celana menstruasi ini worth every penny. Kalau misalnya teman-teman lebih suka yang model celana dalam dibanding dengan reusable menstrual pad. Biasanya untuk memulai, satu orang perempuan memerlukan setidaknya 6 buah celana menstruasi yang dapat digunakan secara bergantian selama 3 tahun ke depan. So say bye-bye ke pembalut sekali pakai dan say welcome to menstruasi nyaman dan sehat. Produk yang ketiga adalah menstrual cup atau cawan menstruasi. Menstrual cup ini termasuk produk alternatif pembalut sekali pakai yang super ramah lingkungan, nyaman, dan pastinya hemat. Ini adalah produk favorit aku. Menstrual cup ini terbuat dari silikon medical grade yang bisa berwarna putih transparan atau warna-warni. Nah, cara penggunaan menstrual cup ini sama dengan penggunaan tampon sekali pakai. Jadi, kita bisa lipat dan juga kita bisa masukkan ke dalam lubang vagina kita.
Menstrual cup ini sifatnya tidak menyerap darah menstruasi ya teman-teman, melainkan menampung darah menstruasi yang harus dikeluarkan dan dibuang ke dalam toilet bowl selama beberapa jam pemakaian. Rata-rata merek menstrual cup ini menyatakan kalau satu buah menstrual cup bisa digunakan sampai hampir 10 tahun. Jadi, kita bisa mengalihkan atau menyimpan uang yang biasa kita gunakan untuk membeli pembalut sekali pakai selama 10 tahun ke depan karena kita cuma perlu satu menstrual cup. Brand menstrual cup yang aku pakai selama 3 tahun terakhir namanya Organic Cup. Ini adalah brand dari Denmark di Eropa. Dan Organic Cup ini jadi favorit aku karena kemasannya ini tanpa plastik. Jadi dia terbuat dari kertas craft yang gampang banget didaur ulang atau dikomposkan. Nah, di dalamnya Organic Cup Menstrual Cup ini dilengkapi dengan tempat penyimpanan yang berupa kantung unbleached organic cotton atau katun organik tanpa pewarna. Sehingga membuat menstrual cup ini secara keseluruhan mendukung nilai-nilai menstruasi nyaman dan jauh lebih ramah lingkungan. Organic Cup Menstrual Cup memiliki 3 pilihan ukuran. Yang pertama ada ukuran mini untuk remaja dengan usia kurang dari 23 tahun. Kapasitasnya 17 ml, cocok untuk teman-teman yang baru memulai memasuki masa-masa menstruasi pertama. Yang kedua ada size A untuk teman-teman yang belum melahirkan atau sudah melahirkan secara sesar. Size A ini memiliki kapasitas 25 ml. Yang ketiga ada size B. Size B ini cocok digunakan untuk teman-teman yang sudah melahirkan secara normal atau pengguna IUD yang memiliki flow yang cukup banyak atau heavy flow. Size B ini memiliki kapasitas hingga 30 ml. Satu orang perempuan cuma perlu satu menstrual cup hingga 10 tahun. Jadi udah ramah lingkungan, nyaman, hemat banget gak sih? Mwah! Jadi gimana? Produk alternatif menstruasi ramah lingkungan mana nih yang jadi favorit kamu? Atau ada yang paling bikin kamu penasaran? Kalau aku favoritnya menstrual cup. Kalau kamu yang mana? Let me know in the comment section ya. I hear you guys, pasti banyak banget yang penasaran sama menstrual cup atau cawan menstruasi. Gimana cara pakainya, gimana cara nentuin ukuran yang pas, bahaya atau enggak, gimana cara ngeluarinnya. Jadi make sure kalian like dan subscribe ke YouTube channel Sustaination supaya nggak akan ketinggalan di video-video selanjutnya. So I'll see you guys in the next video. Bye!